Tapi Imam Buluqini beda pendapatnya. Tapi dalam kajian yang lain Al-Buluqini mengatakan pendapat yang berbeda dengan pendapat ini. Tapi ini kama sarraha bihi adamul muhaqqiqun, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh banyak ahli tahqiq, ulama-ulama ahli tahqiq. Nah, oleh karena itu kalau antum nanti dengar orang khutbah begitu, Allahumma sholli alaihi dan sebutin nama Muhammad sallallahu alaihi, beda. Ini beda dengan kita ngomong biasa gitu kan. Ya, ini sebutin nama Muhammad, yang diganti dengan kata-kata gitu. Wa qala al-kamalud damiri wa kathiran ma yashul khutaba'u fi dzalik. Kata Imam Al-Kamal Ad-Damiri, banyak sekali para pengkhutbah yang lupa akan hal tersebut, lalai, sehingga mengganti nama Rasulullah dengan domirnya doang. Tuh, makanya yang jamaah mesti dengerin. Masa baru mau udah pada tidur? Itu pas di awal-awal itu. Ya, itu harus dengerin. Fala taqtarra bima tajiduhu masturan fi ba'dil khutabil nabatiyati ala khilafi ma alaihi muhaqqiqul mutaakhirin. Maka jangan kamu itu tertipu dengan apa yang kamu dapati tertulis di sebagian khutbah-khutbah nabatiyah, yang khutbah itu menyalahi apa yang telah ditetapkan atau dijelaskan oleh para ahli ulama-ulama muhaqqiq al-mutaakhirin yang belakangan. Jadi artinya kita mesti waruh itu lah. Mesti sadar betul, ingat kalau khutib lagi naik, dengerin itu salawatnya benar apa enggak. Wasalifuha, yang ketiga dari rukun khutbah, wasiyatun bitaqwallahi. Yang ketiga, wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yata'ayyanu lafduha wala taqwiluha. Lafaznya tidak tertentu atau tidak tentukan lafaznya, boleh baca wala yata'ayyanu, boleh baca wala yata'ayyanu. Pakai model majul ya, wala yata'ayyanu. Tidak dita'yin, tidak ditentukan lafaznya dan tidak ditentukan juga panjangnya. Ngasih wasiat. Bal yakfi, bahkan cukup nahwu atiullah. Itu termasuk lafaz wasiat. Atiullah wa atiur rasul. Itu atiullah. Kan itu mengandung lafaz wasiat. Mimma fihi hattun ala ta'atillahi aw zajrun an ma'siyatihi. Daripada apa yang ada di dalam lafaz itu dorongan, motivasi untuk taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat, peringatan untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masalah panjangnya ucapan wasiat itu enggak tertentu. Ya. Tapi cukup kalau kita menunjukkan lafaz itu kepada mau'izah, nasihat, searti Allah tawilan kana au qasiran, mau panjang mau pendek, itu intinya harus ada lafaz yang mengandung wasiat. Ya. Li'annaha al-maqsudu minal khutbah, karena wasiat itulah yang dimaksud atau yang dituju ya daripada khutbah Jumat. Asal rukunnya itu baca wasiat. Man al-maqsudu minal khutbah al-wasiyah. Maksud daripada khutbah itu apa tadi? Wasiat. Fala yakfi mujarradut tahdzir min ghururi dunya wa dzikril mauti wa ma fihi minal qada'ati wal alami. Maka tidak cukup kalau wasiat itu semata-mata mengandung makna tahdzir. Tahdzir itu peringatan. Min ghururi dunia, dari tipu daya dunia,
Ya, wadzikrul maut, dan peringatan untuk senantiasa ingat mati, wa ma fihi, dan apa yang ada dalam kematian, minal fawa'ati wal alami, yaitu berupa kengerian dan rasa sakit. Kalau khotib mau ngomong panjang kayak apa juga nih di nasi wasiatnya, cuma ngomongin bapak-bapak hadirin, ya takutlah kalian dengan kematian, gitu pasaran nih. Atau jangan kalian itu lupa kalau orang mati itu sakit, rasanya seperti dicabut kayak luar biasa sakitnya. Tapi nggak ada lafaz wasiat ya Allah, kitabullah, layak. Sekali itu wasiat kan, tapi lafaznya nggak ada lafaz seperti Allah atau ittaqul. Yang udah umum sih ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Ibnu Rif'ah yakfi fiha mashtamalat 'alal amri bil istidad lil maut. Tapi kata Ibnu Rif'ah, dia berkata begini, kata Ibnu Rif'ah, cukup di dalam wasiat itu sesuatu yang mengandung perintah untuk mempersiapkan kematian. Ini beda dengan yang kita baca. Kalau yang kita pegang yang pertama, lafaznya harus ada seperti Allah atau ittaqul. Kata Ibnu Rif'ah, asal ada persiapan nasihat yang mengandung persiapan menuju kematian juga yakfi, cukup. Kata Ibnu Rif'ah. Ini beda benar. Wa yustaratu ayyatiya bi kullin minal arkani thalathati bihima ay fi kulli wahidatin minal khutbatain. Disyaratkan, wa yustaratu, dan disyaratkan ayyatiya mendatangkan. Siapa yang mendatangkan? Si khatib. Bi kullin minal arkani thalatha, dengan masing-masing atau setiap rukun yang 3 tadi. Di mana? Fihima ay fi kulli wahidatin minal khutbatain, di setiap khutbah yang 2 tadi. Di khutbah pertama harus ada alhamdulillah, harus ada sholawat, harus ada wasiat. Di khutbah kedua juga sama, harus ada alhamdulillah, harus ada sholawat, harus ada wasiat. Ini beda nanti dengan yang 2-nya. Wa yundabu ayyurattibal khatibul arkanat falatata wa ma ba'daha. Disunahkan, sunnah kata wajib. Dianjurkan si khatib itu dia menyusun secara runtun khutbahnya, ya. Rukun khutbah yang 3 tadi, yang alhamdulillah, salawat, wasiat, itu diurut tuh. Alhamdulillah, salawat, wasiat, itu yundabu, disun, hanya begitu. Wa ma ba'daha, dan yang setelahnya alhamdulillah, salawat, wasiat, Al-Quran, baca Quran, ayat Quran ya. Kemudian doa, itu yang bagus tartib. Itu sunnahnya begitu, tartib, bukan acak-acak, urutan gitu. Urut, itu yang cakap yang itu. Bi ayati ya awalan bil hamdi fas salati fal wasiyati fal qiraati fa bid'a. Yaitu maksudnya si khatib ini membaca khutbahnya pertama dengan alhamdulillah dimulainya, kemudian sholawat, kemudian wasiat, kemudian qiraatul Quran, kemudian baru doa. Itu urutannya begitu yang cakap. Wa rabi'uha, rukun khutbah yang keempat, qiraatu ayatin mubhimatin fi ihdahuma wa fil ula aula. Yang keempatnya rukun khutbah membaca ayat. Ayat satu ayat boleh, satu ayat. Ya, yang penting ada Quran, mau 1 ayat ya. 2 ayat. Jangan 1 juz, bacanya mau. Baca 1 ayat Quran misalnya dibaca tuh. Mubhimatin, yang memberikan pemahaman kepada pendengar. Fi ihdahuma, pada salah satu dari 2 khutbah. Ini beda dengan yang 3 tadi.
Ini mau dibaca di mana aja boleh. Wa fil ula aula, tapi kalau yang lebih utama itu bacanya di khutbah yang pertama. Yang di khutbah kedua boleh, tapi yang aula yang utama baca Qur'annya di khutbah yang pertama. Wa tusannu ba'da faraqiha qira'atu qaf au ba'daha fi kulli jumu'atin lil-ittiba'. Disunahkan setelah selesainya khutbah itu si khatib membaca surah Qaf atau sebagian surah Qaf pada setiap Jumat bil ittiba, karena ikut kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pada protes ini. Tapi gini, khatib itu jangan lama. Khatib jangan orang udah jam 1 kurang 5 masih pada ya, orang dapat kerekelan, artinya udah pada nggak senjit. Jangan, dia paham. Khotib jangan lama-lama. Seperti di Jakarta, di tempat-tempat banyak orang yang mau pada terusin kerjaan gawean, ya. Khotib nih, kadang-kadang khotbahnya lama, baca Qurannya puluh. Ada yang gitu kan? Ya, asal rukunnya udah ada cukup sebenarnya. Rukun selesai. Rukun. Jadi kalau dulu ada badal khatib, ada kiai tempat saya, beliau ini kalau ada khatib nggak datang, beliau naik kiai almarhum. Itu yang dikhotbahin sebagai badal nggak mau banyak-banyak. Dibaca mukadimah dengan tadi itu udah saudara-saudara rukun khutbah ada 5. Gitu. 1 ini, 2 ini, 3 ini, 5. Demikian khutbah ini selesai. Mau ingetin jamaah doang. Rukun khutbah ada 5. Tadi yang pertama saya baca adalah kan khutbah juga ini. Enak gak di pada khutbah gitu? Gak ada di sini, saya lihat belum ada yang gitu. Padahal yang kayak gini penting. Ada nggak di sini? Saya belum pernah dapetin tuh ada khutbah. Misalnya khotib tiba-tiba nggak datang gitu loh. DKM bingung, naik aja DKM. Yang penting rukunya sebut. Kayaknya paham lah, yang nggak paham. Baik, udah saudara-saudara rukun khutbah ada. Yang pertama ini berikutnya demikian khutbah yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Barakallahu wa lakum. Selesai 3 menit. Soalnya. Jadi jangan khutbah kayak orang ceramah maulid 2 jam. Nah, ya tuh. Tapi dari sunnah tuh baca surah Qaf atau sebagiannya. Wa khamisuha du'aun ukhrawiyyun, membaca doa ukhrawi wa dunyawiyun, doa duniawi, ya. Wa doa ukhrawiyyun lil mu'minina, doaun ukhrawiyyun lil mu'minina wa illam yata'arrad lil mu'minat khilafan lil azra'i. Jadi doa yang mengandung ukhrawi, punya makna mengingat atau bertujuan kepada akhirat, itu termasuk rukun. Doanya buat siapa? Lil mu'minina. Sekalipun tidak diucapkan lil mu'minat nggak apa-apa, karena lafaz mukminat udah dicakup sama mukminin. Jadi yang perempuan jangan protes. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat, itu gitu. Kadang-kadang nggak dibaca Allahumma fir lil mu'minin. Yang mukminat jangan protes karena udah masuk ke lafaz mu'minin. Tuh. Wal muslimina wal biasa gitu kita. Nah, beda sama pendapatnya Imam Al-Aqrani. Kalau beliau mengatakan mesti disebut tuh. Jadi yajibut ta'arudu lahunna aidan, kata beliau begitu. Yajibut ta'arudu lahunna aidan, wajib juga mendatangkan lafaz mukminat untuk perempuan. Kata Al-Aqrani. Tapi mayoritas ulama mengatakan enggak apa-apa. Sama kayak hadis ini. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Itu. Cuma kita kebiasaan bacanya muslim wa kalau dibaca riwayatnya itu muslim. Dalam satu yang lain ada wa fi riwayatin wa muslimatin.
Jadi yang masuk yang ini banyak kan muslim, karena udah mencakup juga muslimat. Ya. Walau biqaulihi rahimakumullah, meskipun dengan ucapan rahimakumullah, semoga Allah, ya, apa rahimakullahnya, memberikan atau menurunkan rahmatnya kepada kalian semua. Doa akhirat. Wa kadza binahwi Allahumma ajirna minan nar. Demikian pula dengan semacam doa yang bunyinya Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkanlah kami, selamatkanlah kami dari api neraka. Ini bagaimana? In qasada tahsisul hadirin, yang begini kalau si khatib berniat untuk mengkhususkan doanya hanya buat orang yang hadir di tempat itu. Karena ajirna, lafazna, domirnya kembali kepada, dan ini beda dengan tadi yang juga Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Umum itu. Orang sedunia kena semua tuh selama dia beriman. Makanya enak di dalam Islam lah. Yang doain tiap hari banyak. Setiap sholat ada yang doain ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minat. Yang di Mesir doain kita, yang di Syria doain kita, yang di Arab doain kita. Yang mengambil Allah maghfir terus lil mu'minin. Siapa aja. Kalau tahlil sama dengan kalian, min masyariqil ardi ila maghribiha, dari ujung timur sampai ujung baratnya, kena semua. Selamat mukmin. Enak banget didoain dulu tiap hari. Kunci surganya dari kamu ya, asal jangan patah umum. Didoain terus tiap hari, insya Allah. Tapi kalau didoain orang-orang khusus, sebenarnya fi khutbatin thaniyatin littiba'is salafi wal khalaf. Jadi tadi ini baca doa tadi itu di khutbah yang kedua karena ikut kepada ulama-ulama salaf dan ulama-ulama khalaf. Salaf itu dari abad pertama sampai abad ketiga itu ulama salaf. Keempat dan seterusnya namanya ulama khalaf yang belakang. Wa du'a li sultani bi khususi la yusannu ittifaqan. Doa buat pemimpin, buat sultan dengan khusus diketahui buat dia itu tidak disunnahkan menurut ittifaq ulama. Ulama sepakat, ittifaq ulama bahwa kalau kita jadi khatib, kita mau doain sultan, kita khususkan buat diri dia, itu enggak disunnahkan. Kan karena kita doa itu buat pemimpin ya. Allahumma shlih umural muslim, Allahumma shlih ra'i wa ra'iyah. Pemimpin. Kalau kita mau khususkan buat pemimpin itu tidak disunnahkan. Tapi dibaca apa? Cuman tidak disunnahkan. Illa ma'a khasyati fitnatin fayajibu. Kecuali kalau si khatib takut kalau dia nggak baca itu doa buat pemimpinnya, dia bakal kena fitnah atau ujian, maka jadi wajib buat dia. Misalnya gini. Hidup di sebuah negara yang rezimnya itu rezim yang represif atau otoriter, diktator. Kalau dia nggak sebutin nama pemimpinnya marah, khotibnya di penjara, itu malah wajib dibaca kalau itu, supaya buat mengamankan diri si khotib. Jangan nanti kalau nggak disebut di khotbah marah ke sultan, dibaca, wajib malah kayak gitu, malah wajib yang begitu. Wa ma'adamiha la ba'sabihi. Tapi kalau nggak ada ancaman dari si pemimpin, nggak apa-apa dibaca juga. Cuman tidak disunahkan. Haitsu la mujazafata fi wasfihi. Tetapi walaupun boleh la ba'sa, boleh-boleh aja. Syaratnya la mujazafata fi wasfihi. Jangan lebay. Jangan berlebih-lebihan di dalam memberikan sifat kepada si mentang-mentang kita itu kemudian kita puji-puji setinggi langit, itu namanya lebay. Itu jangan begitu. Ya sekedar aja semoga kita doakan semoga ya Allah berkahilah negara ini dan jadikanlah
pemimpin yang amanah. Begitu juga. Jadi dipuji ya Allah. Jadi kalau presiden kami atau sultan kami atau khalifah kami yang ganteng, yang gagah luar biasa, yang paling murah hati, ya itu baik namanya. Namanya mujasafah namanya. Biasa-biasa aja, doain, tapi biasa-biasa aja. Enggak apa-apa doain. Wala yajidu wasfuhu bi sifatin kadibatin illa yuratin. Nah ini, tidak boleh si khatib mensifati pemimpin yang dia doain di khutbahnya tadi dengan sifat yang bohong, kecuali kalau darurat. Misal gini, pemimpinnya sebenarnya bukan pemimpin yang adil, disifatin dengan yang bohong, kecuali kalau darurat. Kalau dia nggak begitu, tadi bakalan diseksa dia. Turun dari mimbar ditangkap. Nah, yang begini sekedar untuk menyelamatkan hifdzun nafsinya nggak apa-apa. Ya. Waisanut doa liulati sahabati qatan, dan demikian pula disunahkan berdoa ya untuk para sahabat, ya. Para sahabat, kemudian juga para tabi'in dan tabi'in tuh ya. Wa kadza liulatil muslimin, dikali-kali pemimpin sahabat ya. Sama Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wa Umar ibn Khattab, wa Utsman bin Affan, wa Ali bin Abi Thalib rahimahullah radhiyallahu anhum. Nah ini kita baca sunnah dulu. Kemudian apa lagi? Wa kadza liulatil muslimin wa juyushihim, demikian pula sunnah membacakan doa kepada para pemimpin orang-orang Islam dan tentara-tentara mereka bis-salahi wan nasri wal qiyami bil adli. Itu hanya doa kemenangan ya, doa kebaikan, doa kemenangan, dan doa agar supaya mereka itu melaksanakan pemerintahannya dengan adil. Boleh doain, boleh pemimpin, boleh kita doain sebagai pemimpin yang doain. Ini ya sampai sini aja lah. Satu Insya Allah nanti kita sebutin bagaimana punya menyebutkan manaqib ya, artinya biografi dari si pemimpin. Insya Allah pada pertemuan berikut, kita masih belum habis nih, masih belum selesai ya. Nanti selanjutnya juga ada syarat yang telah dua khutbah tentang masalah mendengarkan Al-Quran. Insya Allah kita berdoa kepada Ta'ala semoga apa yang sudah kita baca, yang kita pelajari pada malam hari ini itu bisa menambah ilmu kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah. Mari sebelum kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada para orang tua, para guru-guru, sebagai asis daripada Musola Rahman. Semoga Allah Ta'ala menjadikan mereka-mereka yang sudah meninggal dunia kubur yang berrombak di jannah, dan kita semuanya yang masih hidup semoga Allah Ta'ala jadikan orang yang istiqomah di dalam menempuh ilmu agama, disehatkan badan kita, diberikan rezeki yang halal, yang berkah, dan anak-anak dan cucu kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Wa ala kulli niyatin salihah wa bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Ya na'budu wa nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillah, ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa faqihna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.